warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Cilacap SMK Negeri Karangpucung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438-014-FT-03-2008 dengan terdakwa Supri pada hari Selasa 27 September 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hakim Ketua beserta anggotanya dipersilakan masuk ke persidangan. Sidang Pengadilan Negeri Cilacap SMK Negeri Karangpucung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438-014-1.1.4-FT-03-2008 dengan terdakwa Supri pada hari ini 27 September 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada panitera dipersilakan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk masuk ke ruang persidangan. Para terdakwa dan para penasihat hukum dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Silakan para pihak untuk duduk di tempatnya masing-masing. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Iya, saya didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa Supri coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin untuk acara saudara P.U. sah? Saudara P.U. sah? Ya benar, saya yang mulia. Ya benar, yang mulia. Saya selaku penasihat hukumnya. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Cilacap SMK Negeri Karangpucung. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong Anda dengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jaksa PU untuk membacakan dakwaannya. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Sudah yang mulia. Saudara terdakwa, apakah sudah menerima salinannya? Sudah yang mulia. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1 Jo, Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum tadi. Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan saudara penasihat hukum? Iya yang mulia, saya mengerti. Ya yang mulia, saya akan melakukan pembelaan. Silakan bacakan eksepsi dari saudara. Membacakan eksepsi. Saudara penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang dibacakan penasihat hukum tadi? Maaf yang mulia, eksepsi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa terlalu berbelit-belit. Saya butuh waktu untuk menyelesaikan dan mengerti apa yang dimaksud oleh penasihat hukum terdakwa dalam eksepsi. Menurut kami, eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan yang sebelumnya telah dibacakan jaksa penuntut umum. Bahwa apa yang dibacakan dalam eksepsi pihak terdakwa disebutkan bahwa ada pihak-pihak yang mempunyai kompetisi dalam mengeluarkan berita acara terima barang untuk menyetujui perjanjian tersebut, padahal dalam kasus saudara Supri ini melakukan penandatanganan sendiri dan langsung berhadapan dengan perwakilan PT Sukamakmur. Saudara terdakwa, demikian putusan selah dari majelis hukum sesuai dengan pelanggaran primer pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dan pelanggaran subsidiar pasal 170 ayat
ayat 2 ke 1 KUHP, saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dari sela ini kepada pengadilan tinggi, maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan paniteraan. Sesuai dengan acara putusan sela tersebut, maka acara persidangan akan dilanjutkan dengan pembuktian. Bagaimana saudara penuntut umum sudah siap dengan alat bukti dan tuntutannya? Saya sudah siap yang mulia. Silakan bacakan tuntutannya. 1. Menyatakan terdakwa Supri bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Jo, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap saudara Supri dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan kota dengan perintah supaya terdakwa ditahan rutan. Ketiga, membayar denda terhadap terdakwa sebesar 200 juta rupiah subsidi terdakwa selama 6 bulan kurungan. Keempat, menetapkan agar saudara Supri membayar uang pengganti sebesar 5 miliar yang dibebankan secara tanggung renteng oleh terdakwa Supri. Dikompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari PT Sukamakmur sebesar 1.700 juta rupiah. Uang titipan yang dipergunakan untuk pembayaran kerugian keuangan negara sebesar 2.540 juta rupiah yang seluruhnya sejumlah 5 miliar. Apabila uang titipan 5 miliar tidak diperhitungkan sebagai uang pengganti, maka bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara. Penuntut umum, apakah para saksi sudah siap? Silakan saksi dipanggil ke persidangan. Sudah yang mulia. Pada saksi pertama, saudara Rizkiana, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini? Hari ini alhamdulillah saya sehat yang mulia. Dan siap mengikuti persidangan hari ini? Siap mengikuti persidangan hari ini. Benar Anda bernama Rizkina, umur 20 tahun, pekerjaan sebagai karyawan swasta? Iya benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan darah dengan saudara dan tersangka? Ya saya mengenal yang mulia dan saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah para saksi, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan diampuh dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap yang mulia. Lagi setelah saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dan dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 200.000 atas kasus korupsi. Pada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku sekretaris pribadinya yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah 1 tahun yang lalu yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui terdakwa bernama Supri, dia bekerja sebagai direktur utama PT Jaya Maju dan saya selaku karyawan PT Jaya Maju. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi satu. Saya yang mulia, pada saksi, jelaskan apa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Saya menerima perintah mencairkan uang di surat perjanjian
Bali, Madura, tanggal 31 Oktober. Apakah masih ada pertanyaan? Saya rasa cukup yang mulia. Saudara penasihat hukum, Saya rasa cukup yang mulia. saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Sudah jelas yang mulia. Kepada saksi 2, Saudara Fahmi, silakan masuk di ruangan sidang. Apakah saudara sehat hari ini Hari ini alhamdulillah saya sehat. dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya siap mengikuti persidangan hari ini. Benar Anda bernama Fahmi, umur 22 tahun, pekerjaan sebagai karyawan swasta? Iya, benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Iya, saya mengenal yang mulia. Ada hubungan darah apa saudara dengan tersangka? Saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah para saksi, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangan, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap yang mulia. Baiklah, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dan dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 200.000 atas kasus korupsi. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya hanya sebagai teman biasa yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah setahun lebih yang lalu yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Saya selaku sekretaris terdakwa mencatat semua suatu meeting, tercatat bahwa terdakwa melakukan pertemuan dengan perwakilan PT Sukarmakmur dalam hal penandatanganan berita acara serah terima barang yang telah terbukti fiktif atau palsu. Penuntut umum, apakah masih ada yang dipertanyakan kepada saksi? Saya rasa cukup yang mulia. Saudara penasihat hukum, Saya rasa cukup yang mulia. saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi sudah cukup jelas? Sudah jelas yang mulia. Ya, selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silakan penasihat hukum, saudara Zidan. Terima kasih yang mulia, majelis hukum yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan sidang yang mulia. Perkenalkanlah kami mohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaan subsidiar tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. 3. Mengembalikan kemampuan nama baik, harkat, dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. 4. Membebankan ongkos perkara kepada negara atau apabila majelis hukum berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih penasihat hukum. Apakah penuntut umum sudah mengerti dan apa ada barang bukti? Ada yang mulia, saya mempunyai barang bukti. Selanjutnya, pembacaan amar putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim anggota. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Menyatakan bahwa terdakwa Supri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara, membebankan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 200 juta. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Menyatakan bahwa terdakwa Supri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara, membebankan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 200 juta.
sidang kasus korupsi hari Selasa tanggal 27 September 2022 di Pengadilan Negeri Cilacap SMK Negeri Karangpucung berakhir dengan hasil terdakwa Supri dijatuhkan hukuman 10 tahun kurungan penjara.